Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Putri Mayang dari unit IGD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai asesmen skala nyeri. Asesmen skala nyeri dibagi menjadi dua tipe. Yang pertama itu ada unidimensional, yaitu untuk mengukur intensitas nyeri yang cocok untuk nyeri akut. Skala yang biasa digunakan untuk evaluasi outcome pemberian analgetik. Skala asesmen nyeri unidimensional ini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada Visual Analog Scale atau VAS atau VAS. Skala analog visual ini merupakan cara yang paling banyak digunakan untuk menilai nyeri. Skala ini menggambarkan gradiasi tingkat nyeri yang mungkin dialami seorang pasien dengan rentang nyeri diawali sebagai garis sepanjang 10 cm dengan atau tanpa tanda pada tiap sentimeternya. Tanda pada kedua ujung garis ini dapat berupa angka atau pernyataan deskriptif. Ujung yang satu mewakili tidak ada nyeri, sedangkan ujung yang lain mewakili rasa nyeri terparah yang mungkin terjadi. Skala ini diadaptasi menjadi skala hilangnya atau redanya rasa nyeri. Digunakan pada pasien anak lebih dari 8 tahun dan dewasa. Manfaatnya yaitu dapat digunakan sangat mudah dan sederhana. Namun, untuk periode pasca bedah, VAS tidak banyak bermanfaat karena VAS memerlukan koordinasi visual dan motorik serta kemampuan konsentrasi. Selanjutnya, yang kedua ada Verbal Rating Scale atau VRS. Verbal Rating Scale atau VRS yaitu skala ini menggunakan angka-angka 0 sampai 10 untuk bisa menggambarkan tingkat nyeri. Skala numerik verbal ini tuh lebih bermanfaat pada periode pasca bedah karena secara alami verbal atau kata-kata tidak terlalu mengandalkan koordinasi visual dan motorik. Skala verbal menggunakan kata-kata dan bukan garis atau angka untuk bisa menggambarkan tingkat nyeri. Skala yang digunakan dapat berupa tidak ada nyeri, sedang, parah. Hilang atau redanya, nyeri dapat dinyatakan sebagai sama sekali, tidak hilang, sedikit berkurang, cukup berkurang, baik atau nyeri hilang sama sekali. Karena skala ini membatasi pilihan kata pasien, skala ini tidak dapat membedakan berbagai tipe nyeri. Selanjutnya ada Numeric Rating Scale atau NRS, di mana dianggap sederhana dan mudah dimengerti, sensitif terhadap dosis, jenis kelamin, dan perbedaan etnis. Lebih baik daripada VAS, terutama untuk menilai nyeri akut. Namun kekurangannya yaitu adanya keterbatasan pilihan kata untuk menggambarkan rasa nyeri, tidak memungkinkan untuk membedakan tingkat nyeri dengan lebih teliti dan dianggap terdapat jarak yang sama antar kata yang menggambarkan efek analgetik. Selanjutnya ada Wong-Baker Face Pain Rating Scale, yaitu digunakan pada pasien dewasa dan anak lebih dari 3 tahun yang tidak dapat menggambarkan intensitas nyerinya dengan angka. Selanjutnya ada tipe kedua yaitu multidimensional untuk mengukur intensitas nyeri dan afektif nyeri. Diaplikasikan untuk nyeri kronis, dapat dipakai untuk outcome assessment klinis. Skala multidimensional ini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada McGill-Pain Questionnaire, terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, gambar nyeri. Yang kedua, indeks nyeri atau PRI. Yang ketiga ada pertanyaan-pertanyaan mengenai nyeri terdahulu dan lokasinya. Yang keempat, indeks intensitas nyeri yang dialami saat ini. PRI terdiri dari 78 kata sifat atau adjektif yang dibagi ke dalam 20 kelompok. Nah, setiap set itu mengandung sekitar 6 kata yang menggambarkan kualitas nyeri yang makin meningkat. Kelompok 1 sampai 10 itu menggambarkan kualitas sensorik nyeri seperti waktu, lokasi, suhu. Kelompok 11 sampai 15 menggambarkan kualitas efektif nyeri seperti stres, takut, sifat-sifat otonom. Kelompok 16 menggambarkan dimensi evaluasi dan kelompok 17 sampai 20 untuk keterangan lain-lain dan mencakup kata-kata spesifik untuk kondisi tertentu. Penilaian menggunakan angka diberikan untuk setiap kata sifat dan kemudian dengan menjumlahkan semua angka berdasarkan pilihan kata pasien sehingga dapat diperoleh angka total. Selanjutnya ada The Brief Pain Inventory atau BPI.
yang merupakan kuesioner medis yang digunakan untuk menilai nyeri. Awalnya digunakan untuk mengasesmen nyeri kanker, namun sudah divalidasi sehingga dapat digunakan pada asesmen nyeri kronik. Selanjutnya ada Memorial Pain Assessment, yang merupakan instrumen yang cukup valid untuk evaluasi efektivitas dan pengobatan nyeri kronis secara subjektif. Terdiri atas 4 komponen penelitian tentang nyeri, meliputi intensitas nyeri, deskripsi nyeri, pengurangan nyeri, dan mood. Selanjutnya, untuk penilaian skala nyeri awal geriatrik dapat dilakukan dengan instrumen Nonverbal Pain Indicator atau CNPI. Apabila pasien tersebut terdapat demensia, dapat digunakan dengan Pain Assessment in Advanced Dementia Scale atau PAINAD. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.